مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا علينا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kita berkumpul bermajelis. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertolabul ilmi. Dan di sore hari ini kita akan membahas kitab yang berjudul Al-Qawaid Al-Arba'. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan membahas atau membaca risalah Al-Usul As-Sittah, kita sekarang kepada risalah yang baru yang berjudul Al-Qawaid Al-Arba'. 4 kaidah penting dalam memahami hakikat tauhid dan syirik. Kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah penting untuk memahami tauhid dan syirik, agar kemudian kita bisa membedakan antara tauhid dan syirikan. Baik, dan akan disebutkan ada 4 kaidah penting yang mana dengan memahami dengan baik 4 kaidah ini kita akan memahami dengan baik tentang tauhid dan juga syirik. Ini ditulis oleh atau dikarang oleh Syekh Mujaddidul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Hanbali At-Tamimi rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu tabaraka wa ta'ala adalah seorang ulama yang bermazhab Hambali dalam fikih, dan akidah adalah akidah Al-Athariyah, mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau rahimallahu tabaraka wa ta'ala fokus membahas tentang tauhid al-uluhiyah dalam karya-karyanya, karena memang di masanya, di zamannya banyak penyimpangan yang terjadi pada tauhid al-uluhiyah. Baik, berkata penulis sebelum masuk kepada 4 kaidah itu, penulis rahimallahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan sebuah muqaddimah penting, di mana penulis rahimallahu tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau rahimallahu tabaraka wa ta'ala memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan beliau rahimallahu tabaraka wa ta'ala kebiasaan beliau memulai tulisan-tulisannya, karya-karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh karya-karyanya atau sebagian besar karya-karyanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa alasan kenapa beliau rahimallahu tabaraka wa ta'ala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena bukan tanpa sebab beliau rahimallahu tabaraka wa ta'ala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, alasan beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim di setiap karya-karyanya adalah mengikuti kitabullah, karena mengikuti dan mencontoh Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim diawali dengan Bismillah, terlepas apakah Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Quran itu adalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Yang jelas Allah memulai Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh rahimallahu tabaraka wa ta'ala mengikuti dan mencontoh Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam risalah-risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam surat-surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan untuk mengajak orang-orang kufar, para pembesar itu masuk ke dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali risalahnya, surat menyuratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua tulisan surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali dengan bismillah. Maka Syekh mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengawali surat-surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, alasan berikutnya adalah beliau rahimallahu tabaraka wa ta'ala bertabarruk dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Apa itu tabarruk? Tabarruk adalah menginginkan, mengharap keberkahan.
yaitu ketika disebutkan pertama kali sebelum melaksanakan apapun adalah nama Allah yang disebut, maka kita berharap agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita kerjakan ini itu melahirkan kebaikan untuk diri kita, sehingga memulai karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai karyanya dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu, karena ini merupakan tanda Syekh rahimahullah tabaraka wa taala menginginkan kebaikan dari tulisannya, maka bertabaruk dengan nama Allah, bertabaruk dengan nama Allah, mengalap berkah, menginginkan keberkahan. Baik, itu alasan yang ketiga, ngalap berkah, memulai dengan nama Allah. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat mengapa Syekh rahimahullah tabaraka wa taala memulai karya-karyanya, di seluruh karyanya bahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah karena mengikuti, mencontoh para ulama terdahulu ketika menyusun sebuah kitab. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari-nya bahwa para ulama terdahulu sebagian mereka memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Syekh rahimahullah tabaraka wa taala mengikuti, mencontoh para ulama terdahulu ketika menulis sebuah kitab, yaitu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini adalah 4 alasan sebab mengapa Syekh rahimahullah tabaraka wa taala memulai, mengawali karya-karyanya, tulisan-tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahkan di seluruh karya-karyanya. Kemudian apa makna Bismillahirrahmanirrahim secara ringkasnya? Dan perlu untuk difahami bahwa para ulama sebagian mereka memiliki istilah-istilah terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim ini. Berjalan di tengah-tengah mereka ada yang namanya tasmiyah. Ada yang namanya tasmiyah. Berjalan pula di kalangan mereka istilah basmalah. Ada tasmiyah, ada basmalah. Sebagian para ulama mereka membedakan antara istilah tasmiyah dengan istilah basmalah. Maksud ucapan tasmiyah, maksud kalimat tasmiyah adalah ucapan bismillah saja, titik. Itu namanya tasmiyah. Adapun basmalah maka maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditulis oleh Syekh di dalam awal kitabnya ini namanya basmalah. Apa yang kita ucapkan ketika hendak membaca Al-Quranul Karim secara isti'adzah itu namanya basmalah. Yang biasa kita ucapkan ketika ingin makan dan minum itu namanya tasmiyah, bismillah saja, titik. Sebagian para ulama membedakan itu, sekalipun mayoritas para ulama tidak membedakan kedua istilah itu. Tasmiyah dan basmalah sama. Tasmiyah ya bismillah, tasmiyah ya bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ya bismillah, basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. Namun sebagian para ulama mereka membedakannya. Baik. Kemudian para ulama mereka berselisih tentang bacaan bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Di mana tempat-tempatnya? Di mana kita dianjurkan mengucapkan bismillah saja tanpa rahman dan rahim, dan di mana kita dianjurkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Maka para ulama bersepakat bahwasanya dianjurkan untuk berbasmalah di 2 tempat. Berbasmalah bismillahirrahmanirrahim di 2 tempat. Yang pertama ketika hendak membaca Al-Quran, ketika ingin membaca Al-Quranul Karim dianjurkan untuk berbasmalah, bukan tasmiyah. Sehingga ketika ingin membaca Al-Quran dianjurkan untuk Bismillahirrahmanirrahim setelah isti'adzah, bukan tasmiyah, bismillah kemudian alhamdulillahirabbil alamin, tidak. Yang dianjurkan adalah berbasmalah. Kemudian tempat yang kedua dianjurkannya berbasmalah adalah ketika menulis kitab, ketika menulis sebuah risalah ilmiah, ketika menulis sebuah tulisan agama. Maka dalam menyusun kitab, menulis artikel misalkan, atau menulis tulisan yang panjang yang berkaitan dengan agama, maka dianjurkan untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini di 2 tempat. Adapun selain dari itu, maka para ulama berselisih. Selain 2 ini, ingin makan, ingin minum, ingin ini, ingin itu, apakah dianjurkan berbasmalah atau tasmiyah? Apakah dianjurkan berbasmalah atau tasmiyah? Sehingga di sana ada perdebatan sengit di kalangan para ulama tentang mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Sebagian mereka mengatakan selain di 2 tempat ini yang utama adalah bertasmiyah. Maka ingin minum bertasmiyah, ingin makan bertasmiyah, ingin ini, ingin itu bertasmiyah, ingin masuk kamar mandi bertasmiyah, dan seterusnya. Yang dianjurkan adalah bertasmiyah, bukan berbasmalah. Sebagian para ulama lagi mengatakan bahwa yang utama adalah berbasmalah. Maka ala kulli hal, maka dua-duanya diperbolehkan. Silakan pengen bertasmiyah ya silakan, pengen berbasmalah ya silakan, dan jangan disalahkan. Kalau ada orang makan kemudian bismillahirrahmanirrahim, biarkan saja, karena itu boleh. Kemudian kalau ada yang mengucapkan bismillah saja, biarkan, itu pun boleh.
Hanya saja yang lebih kuat wallahu taala alam bisawab, yang lebih utama adalah bertasmiyah. Di selain dua tempat ini yang dianjurkan adalah bertasmiyah. Tapi kalau seorang berbasmalah boleh tidak? Silakan boleh, cuma dia tidak mendapatkan keutamaan. Karena yang utamanya, yang afdolnya adalah bertasmiyah. Baik. Kemudian apa makna dari bismillahirrahmanirrahim? Makna atau tafsir dari bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah la bihauli wa la biquwati bal af'alu hadzal amra musta'inan billah mutabarrikan bismihi tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahannya. Apa maknanya? Makna kalimat bismillahirrahmanirrahim atau tafsir dari bismillahirrahmanirrahim adalah, ya Allah, bukan karena kekuatan, bukan karena daya dan upayaku, bukan pula karena kekuatanku, bahkan aku melakukan hal ini karena pertama aku meminta senantiasa memohon pertolongan kepadamu dan aku mengharapkan keberkahan darimu. Maka ini adalah makna ucapan bismillah. Makna ucapan bismillah terdapat tiga hal. Kandungan ucapan bismillahirrahmanirrahim terdapat kandungannya tiga hal. Yang pertama, pengakuan lemahnya seorang hamba di hadapan Allah, dan memang kita ini lemah di hadapan Allah. Maka pengakuan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah, itu makna bismillah. Ketika seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka ini adalah bentuk pengakuan bahwasanya kita ini lemah di hadapan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna yang terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim adalah bahwa kita meminta pertolongan kepada Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, karena hanya Allah lah tabaraka wa ta'ala yang dapat membantu dan menolong dan mewujudkan apa yang akan kita lakukan. Sehingga ini makna dari ucapan bismillah. Ada makna mengharapkan pertolongan Allah di sana. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga adalah kita mengharapkan keberkahan dari sisi Allah terhadap apa yang akan kita lakukan. Sehingga ketika seorang hamba mengucapkan bismillah, hadirkan tiga makna ini dalam benaknya. Hadirkan tiga makna ini dalam hatinya. Hadirkan tiga makna ini dalam pikirannya. Pertama, sadari bahwa diri kita ini lemah. Kita ucapkan bismillah. Kenapa mengucapkan bismillah? Karena kita lemah di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, hadirkan bahwasanya kita berharap meminta pertolongan kepada Allah. Karena yang dapat menolong kita adalah Allah, bukan tenaga kita, bukan kekuatan kita, bukan kecerdasan kita. Maka kita ucapkan bismillah. Ya Allah, aku ini lemah ya Allah. Bismillah. Ya Allah, aku membutuhkan pertolonganmu ya Allah, karena engkaulah satu-satunya zat yang dapat menolongku. Dan yang ketiga, seorang hamba meminta keberkahan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Aku ingin agar apa yang aku lakukan ini barokah. Karena dalam hidup ini yang dicari apalagi kalau bukan keberkahan. Sedikit barokah itu lebih menenangkan jiwa daripada banyak tapi tidak berkah. Sehingga kita ingin agar apa yang kita lakukan, agar aktivitas kita kemudian diberkahi oleh Allah. Kita ingin berangkat kerja, bismillah. Apa maknanya? Ya Allah, kita ini lemah. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Ya Allah, aku berharap agar pekerjaanku ini barokah untukku. Ketika ingin minum, bismillah. Apa maknanya? Ya Allah, aku ini lemah ya Allah. Bukan karena kekuatanku aku bisa mengangkat gelas ini, bukan. Tapi ini adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kedua, ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Kalau bukan karena pertolonganmu, aku tidak akan mampu mengangkat gelas ini. Kemudian, ya Allah, aku menginginkan keberkahan dari apa yang aku minum. Agar apa yang aku minum ini menjadi keberkahan bagiku. Sehingga kehidupan kita senantiasa dalam kebaikan dan kebaikan karena diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ini dahsyatnya ucapan bismillah. Karena terdapat tiga makna itu. Sehingga ketika seorang hamba ingin agar kemudian ucapan bismillahnya itu kemudian bermanfaat dan memberikan pengaruh, hadirkan tiga makna ini ketika dia mengucapkannya. Di setiap aktivitasnya. Di setiap aktivitas yang akan ia lakukan. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan bismillahirrahmanirrahim dalam muqaddimahnya. Kemudian Syekh rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan as'alullahal karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Di muqaddimahnya ini Syekh rahimahullah tabaraka wa ta'ala mendoakan kebaikan untuk setiap orang yang membaca, untuk setiap orang yang mempelajari kitabnya. Syekh memulai dengan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. As'alullahal karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku meminta kepada Allah, aku memohon kepada Allah al-karim yang maha mulia, rabbal arsyil azim, rabb arsy yang besar, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar kiranya Allah tabaraka wa ta'ala menjagamu di dunia dan di akhirat.
Allah mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk orang yang membaca kitabnya ini dan untuk orang-orang yang mempelajari kitabnya ini. Sehingga kita semua yang mendengar ini, kita semua yang membaca ini, kita semua yang mempelajari kitabnya ini mendapatkan doa dari Syekh. Mendapatkan doa dari Syekh. Syekh berdoa untuk kita, semoga Allah tabaraka wa taala menjagamu, semoga Allah tabaraka wa taala melindungimu di dunia dan di akhirat. Ketika seorang hamba dilindungi oleh Allah, ketika seorang hamba dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, dijaga dari kesesatan, dijaga dari penyimpangan, dijaga dari mara bahaya, maka tidak ada seorang pun yang dapat melukainya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat membahayakan dirinya. Sehingga Syekh rahimahullah tabaraka wa taala mendoakan kita dengan doa yang agung. Syekh dengan kasih sayangnya mendoakan kita, padahal apa susahnya langsung saja masuk ke materi. Tapi tidak. Syekh rahimahullah tabaraka wa taala pertama mendoakan kepada kita, bukan satu doa, banyak doanya nanti akan disebut di muqaddimah. Ini menunjukkan kasih sayang Syekh kepada kita yang membaca. Ini menunjukkan kasih sayangnya Syekh rahimahullah tabaraka wa taala kepada orang-orang yang mempelajari dan menggali isi kitabnya tersebut. Sehingga Syekh mendoakan untuk kita, semoga Allah tabaraka wa taala, aku minta kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya Allah tabaraka wa taala menjagamu, melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan aku meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya Allah menjadikanmu manusia yang barokah dimanapun kau berada. Kemudian Syekh mendoakan kita agar kita ini menjadi seorang yang barokah, seorang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Di daerah kita bermanfaat, kalaupun harus pindah menjadi orang yang bermanfaat. Doa dari Syekh, doa dari Syekh. Maka ini merupakan doa yang sangat mulia sekali, agar kemudian kita menjadi manusia yang barokah. Bukan hanya barokah bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga kita, namun untuk Islam dan kaum muslimin. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Dan aku meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya menjadikanmu termasuk orang-orang yang ketika diberi nikmat maka dia mudah bersyukur. Wa idza betuliya sabara, dan aku meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar menjadikanmu sebagai salah seorang hamba yang ketika diuji maka dia pun bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan aku pun meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya menjadikanmu sebagai seorang hamba yang ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat dia segera beristighfar kepada Allah. Doa dari Syekh rahimahullah tabaraka wa taala untuk kita. Betapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah namun dia tidak bersyukur. Maka Syekh mendoakan kita agar kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur tatkala Allah memberikan kita nikmat. Karena terkadang seorang hamba dan orang-orang menjadi orang hamba yang bersyukur itu sedikit. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Sehingga Syekh mendoakan kita agar kiranya kita menjadi salah seorang hamba yang ketika diberi nikmat maka dia bersyukur. Kenapa? Banyak orang-orang yang diberi nikmat namun dia tidak bersyukur. Banyak orang-orang yang diberikan kelebihan harta namun dia tidak bersyukur. Banyak orang-orang yang diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar dan seterusnya, namun dia tidak bersyukur. Sehingga Syekh mendoakan kepada kita agar kiranya kita menjadi hamba yang bersyukur tatkala Allah memberikan kita nikmat. Kemudian juga wa idza betuliya sabara, dan Syekh pun mendoakan kita agar kiranya kita menjadi salah seorang hamba yang ketika diuji maka kita bersabar. Karena di sana banyak orang-orang yang diuji, yang diberikan ujian dan cobaan, mereka tidak bersabar. Mereka bunuh diri sebagiannya, mereka mengeluh, mereka kecewa, mereka kemudian berpaling dari ketaatan, mereka kemudian meninggalkan jalan istiqomah tatkala diuji. Maka ini doa yang besar. Doa yang besar dari Syekh rahimahullah tabaraka wa taala untuk orang-orang yang membaca karyanya, untuk orang-orang yang mempelajari karya-karyanya. Kemudian wa idza aznaba istaghfara, dan aku meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya Allah tabaraka wa taala menjadikanmu sebagai seorang hamba yang ketika dia terjatuh dalam dosa, dia segera beristighfar. Karena di sana ada orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, dia tidak beristighfar kepada Allah, dia tidak bertaubat kepada Allah, malah dia kemudian semakin berputus asa dari rahmat Allah. Dia malah semakin mengatakan sudahlah tanggung sekalian, nyebur-nyebur sekalian. Tidak. Sehingga nikmat untuk mengakui dosa kemudian bertaubat itu nikmat itu.
Sehingga ini merupakan doa yang besar. Asy-Syaikh rahimallahu tabaraka wa taala mendoakan kepada kita 5 hal. Yang pertama, agar kiranya Allah tabaraka wa taala menjaga dan melindungi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, Asy-Syaikh meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai seorang yang barokah, sebagai seorang yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, Asy-Syaikh mendoakan kita agar kemudian kita menjadi hamba Allah yang bersyukur tatkala Allah memberikan kita nikmat. Kemudian yang keempat, Asy-Syaikh mendoakan kita, meminta kepada Allah agar kiranya kita menjadi orang yang bersabar tatkala Allah menguji kita. Kemudian yang kelima, Asy-Syaikh mendoakan untuk kita agar kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang ketika terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat segera bertaubat kepada Allah, segera meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala, segera beristighfar kepada Allah. Dan ini doa yang besar. Syekh sebelum memulai risalahnya mendoakan kita dulu, mendoakan kebaikan dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Kemudian Asy-Syaikh rahimallahu tabaraka wa taala mengatakan fa inna haula'i tsalatsa unwanu sa'adah. Karena 3 yang terakhir tadi, ada 5 doanya, 3 yang terakhir tadi ini merupakan tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, miliki 3 ini. Apa itu? Ketika diberikan nikmat bersyukur, ketika diuji bersabar, ketika terjatuh dalam perbuatan dosa segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Yang namanya hidup di dunia, kadang ada yang di atas, kadang ada yang di bawah. Yang namanya orang hidup, khususnya muslimin, itu tahu bahwa kadang dia taat, kadang dia bermaksiat, baik disadari atau tidak disadari. Dan orang yang berbahagia adalah manakala dia di atas, dia bersyukur kepada Allah. Manakala dia di bawah, dia bersabar. Manakala dia kemudian terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa, maka dia bersegera meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang 3 sifat ini ada pada dirinya, dia akan bahagia hidupnya. Dia akan bahagia. Dia akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, karena ini merupakan tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, itu tidak mudah. Untuk menjadi hamba Allah yang sabar itu tidak mudah tatkala diuji. Untuk menjadi hamba Allah yang bersegera bertaubat, dengan dia kemudian memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi dalam dosa, itu tidak mudah. Karena yang ada sebaliknya, seorang ketika terjatuh dalam maksiat dia mengatakan astagfirullahalazim. Gampang, nanti besok lagi lah maksiatnya, nanti tinggal taubat saja kepada Allah. Oh gampang, nanti juga sholat maghrib dosa diampuni. Oh gampang, nanti tinggal sedekah saja, kan dosa diampuni nantinya. Bukankah kebaikan itu dapat menghapuskan dosa-dosa? Itu kita. Sehingga untuk bisa sampai pada tingkatan level di mana seseorang ketika dia bermaksiat, dia sadar, kemudian dia menyesal, kemudian dia bertekad untuk tidak kembali lagi, sulit. Sehingga ini merupakan kunci kebahagiaan, dan ini merupakan doa yang sangat luar biasa dari Syekh rahimallahu tabaraka wa taala untuk orang-orang yang membaca dan mempelajari kitab-kitabnya. Dan ini menunjukkan kasih sayang Syekh dan juga perhatian Syekh kepada kita-kita ini. Kita-kita terutama. Baik. Kemudian mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa membimbingmu kepada ketaatan, mengarahkanmu kepada ketaatan. Annal hanafiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Bahwasanya yang namanya al-hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Allah Ibrahim. Al-hanifiyah, kita diperintah untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim. Jangankan kita, Rasulullah SAW diperintah untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena orang nabi yang paling terdepan dalam mempraktekkan tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum Nabi kita Muhammad SAW sebelumnya. Maka Nabiullah Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejak langkahnya Nabiullah Ibrahim dalam mendakwahkan tauhid. Bagaimana perjalanan Nabiullah Ibrahim yang dipenuhi dengan perjuangan mempertahankan tauhid dari mulai kecil. Dari mulai kecil mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, mendakwahkan tauhid kepada orang tuanya, diusir, diancam, dan Nabiullah Ibrahim tidak gentar. Sampai kemudian besar berjumpa dengan raja, kemudian raja yang zalim, dakwakan tauhid. Kemudian setelah itu diuji tauhidnya. Nabiullah Ibrahim belum juga diberikan keturunan, sampai pada usia yang sudah tidak lagi muda, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan, Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan untuk disembelih. Pertama, sebelum itu masih kecil, masih bayi, diperintahkan agar ibunda Ismail dan Ismailnya
ditinggal di tanah yang tandus yang sekarang menjadi negeri Makkah, ditinggal. Kalau tidak kuat tauhidnya, ya sudah, tidak akan dijalankan perintah itu. Tapi ini merupakan praktik tauhid dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Rasulullah SAW di banyak ayatnya diperintah untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim. Dan anal Hanafiyah tamilata Ibrahim, bahwasanya al-Hanifiyah yaitu agamanya Nabi Allah Ibrahim, hakikat ajaran Nabi Allah Ibrahim adalah anta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, agar kiranya engkau beribadah kepada Allah tabaraka wa taala saja dengan mengikhlaskan agama ini. Maka itu merupakan inti ajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengikutinya. Apa intinya? Tauhid. Agar kiranya kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala ikhlas, memurnikan ibadah amalan ini ikhlas karena Allah dan juga tak menyekutukannya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala memerintahkan seluruh manusia, dan juga Allah tabaraka wa taala menciptakan seluruh manusia untuk ini. Untuk apa? Mentauhidkan Allah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala, mengikhlaskan ibadah, ketaatan, amalan hanya untuk Allah. Yang namanya ikhlas adalah tasfiyatul amal. Tasfiyatul amal, membersihkan amalan, memurnikan amalan. Memurnikan amalan hanya untuk Allah tabaraka wa taala semata. Itu namanya ikhlas. Memurnikan amalan, mempersembahkan amalan hanya untuk Allah tabaraka wa taala semata, itu namanya ikhlas. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini masih muqaddimah, kemudian baru nanti akan disebutkan 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syiriknya itu apa saja dan bagaimana bentuk prakteknya. Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Itu yang pertama. Di dalam mukadimahnya ini, setelah Syekh mendoakan kita dengan doa-doa yang luar biasa, yang sangat indah, yang besar. Kemudian berikutnya Syekh ingin mengingatkan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkannya, untuk memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah, untuk mengikhlaskan agama ini kepada Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah tabaraka taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku saja. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam tafsir Al-Baghawi ketika menafsirkan tentang firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Baqarah awal-awal perintah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Maka ketika mengatakan u'budu rabbakum ini apa tafsirnya? Maka sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya kullu ibadatin fil Quran fa ma'naha tauhid. Setiap kata ibadah di dalam Al-Qur'an, apapun bentuknya, u'budu atau liya'buduni atau al-ibadah atau abada atau ya'budu, semua bentuk kalimat ibadah dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah tauhid. Maka ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia beribadahlah kepada Rabb kalian, maknanya tafsirnya adalah wahai sekalian manusia tauhidkanlah Rabb kalian. Ketika Allah tabaraka wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku, maka tafsirnya maknanya adalah agar mereka semua mentauhidkanku. Itu maknanya. Karena semua kata ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Maka tujuan diciptakannya kita dan jin adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan ibadah ini, mempersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah tabaraka wa taala, untuk mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja. Dan itu merupakan tujuan diciptakannya kita. Fa idza arafta, kemudian kata Syekh, setelah engkau mengetahui, ketahuilah ketika engkau telah mengetahui annallaha khalaqaka li'ibadati, setelah engkau mengetahui, setelah engkau tahu bahwasanya Allah tabaraka wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya, untuk mempersembahkan ibadah ini hanya kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Ibadah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan tidak akan dianggap dan bukan ibadah dan bukan amal soleh kalau tanpa tauhid.
Sehingga ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan disebut ibadah dan amal soleh manakala disertai dengan tauhid. Apa maknanya? Manakala disertai dengan keikhlasan hanya kepada Allah. Ibadah ini dipersembahkan hanya kepada Allah, tidak diberikan kepada yang lain, tidak ada riya di sana, tidak ada sum'ah di sana, tidak ada ujub di sana. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at thahara, sebagaimana halnya salat yang kita dirikan. Salat tidaklah dinamakan salat kecuali disertai dengan bersuci, dengan berwudu terlebih dahulu. Salat tidak akan disebut salat kecuali dengan berwudu. Oleh karenanya namanya berwudu atau wudu dalam salat disebutnya syarat sah salat. Syarat sah yang tidak ada tawar menawar. Kalau seorang itu lupa belum wudu, salatnya tidak sah. Kalau orang itu sengaja belum wudu, salatnya tidak sah dan dia berdosa. Beda dengan yang lain. Di antara syarat salat adalah sucinya badan, sucinya tempat dari najis. Kalau sucinya badan, sucinya tempat dari najis, itu masih ada kelonggaran. Masih ada kelonggaran. Kalau seseorang itu dia tidak tahu bahwa di dalam tubuhnya ada najis, misalkan ada najis melekat. Dia taunya setelah selesai salat. Setelah selesai salat, lah kok ini ada najis ini nempel. Tadi berarti salat dalam kondisi ada najisnya. Kalau begitu tidak sah. Tidak. Kalau taunya setelah salat, maka sah salatnya. Tapi kalau tahunya sebelum sholat dan ketika sholat dia tahu ada najis namun dibiarkan, maka sholatnya tidak sah. Sehingga kalau bersihnya pakaian dan tempat dari najis, kalau kita tidak tahu maka sah sholatnya. Tahunya setelah sholat, sah sholatnya. Beda dengan wudu. Ingin tahu, ingin tidak tahu, ingin tahunya nanti setelah sholat, tidak sah sholatnya. Ada orang yang belum berwudu kemudian sholat. Dia lupa, dia tidak tahu bahwa sholatnya ini belum berwudu. Setelah selesai sholat, dia sadar, duh tadi saya belum berwudu. Apakah sholatnya sah? Tidak, sholatnya tidak sah. Kalau misalkan seorang itu dia sebelumnya tahu dia belum berwudu kemudian sholat, apakah sholatnya sah? Tidak sah. Beda dengan najis. Sebelumnya misalkan dipakainya ada najis dan dia tahunya setelah selesai sholat, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Kalau dia tahu sebelum sholat dipakainya ada najis kemudian dia pakai untuk sholat, sholatnya sah? Tidak sah. Beda. Kalau wudu tidak ada tawar menawar, pengen tahu tidak tahu, pengen tahunya sebelum sholat atau setelah sholat tidak sah. Kalau najis, kalau misalkan dalam sholat dia tidak tahu, tahunya setelah selesai sholat, sholatnya masih sah. Beda. Oleh karenanya sholat tidak dinamakan sholat kecuali disertai dengan toharo, dengan bersuci sebelumnya, dengan wudu terlebih dahulu. Fa'idha dakhala syirku fil ibadah fasadat. Karena yang namanya apabila ibadah itu dicampuri dengan kesyirikan, maka ibadah itu akan rusak. Ibadah itu akan rusak karena tercampuri dengan kesyirikan. Kal hadathi idza dakhala fil tahara, sebagaimana hadas apabila masuk ke dalam tahara. Kalau seorang itu sudah berwudu kemudian keluar angin, maka taharonya akan rusak, batal taharonya, dia ulangi lagi wudunya. Demikian pula kesyirikan manakala mencampuri ibadah kita akan rusak. Salat misalkan bukan karena Allah dari awal sampai akhirnya, riya karena manusia, salatnya rusak dan dia berdosa. Tentunya berdosa. Kita beramal soleh 50 tahun lamanya. Kemudian kita sum'ah memperdengarkan amalan itu di hadapan manusia demi sanjungan dan pujian dari manusia dan pengakuan darinya, sudah rusak semuanya itu. 50 tahun kita sabar beribadah kepada Allah, rusak, gugur, dosa. Tidak akan kembali lagi. Sudah bertobat kepada Allah, tidak akan kembali lagi. Sehingga ini bahayanya syirik ketika mencampuri ibadah. Bahayanya syirik ketika mencampuri ibadah. Apalagi kalau syirik akbar yang dilakukannya, semua ibadahnya gugur. Semua ibadahnya gugur. Kalau kesyirikan adalah syirik asgor, semisal riya, semisal ujub, semisal sum'ah, yang masuk ke dalam ibadah kita, maka ibadah itu saja yang gugur. Ibadah itu saja yang gugur. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahba, bertobat kepada Allah, kemudian masuk Islam lagi. Arafta anna ahamma ma'alaika, saking berbahayanya kesyirikan ini, baik yang akbar atau kayak asgornya, karena syirik asgor itu sekalipun asgor namanya kecil, namun dia adalah sebesar-besarnya dosa besar. Arafta, engkau mengetahui, anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalika la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabaka. Ketika engkau telah mengetahui akan bahayanya kesyirikan manakala mencampuri ibadah yang kau lakukan, khususnya syirik akbar, maka engkau mengetahui bahwa perkara yang paling penting yang wajib engkau ketahui adalah asyirk billah alladzi qala Allah ta'ala fi, yaitu adalah kesyirikan.
perkara yang wajib engkau mengetahuinya adalah hakikat kesyirikan. Karena kita mengetahui banyak kesyirikan, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hakikat kesyirikan. Agar jangan sampai seorang hamba rajin beribadah, ternyata dia terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa ia sadari. Karena ini dapat merusak ibadahnya. Apalagi syirik akbar misalkan, maka ini harus berhati-hati. Oleh karenanya, perkara terpenting yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya adalah kesyirikan. Kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan kita dari jerat bahayanya kesyirikan ini. Alladzi qala Allah ta'ala fi, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik, tapi ada catatannya, liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan sampai kapanpun juga, sampai dia bertaubat meninggalkan kesyirikannya. Adapun dosa lain selain syirik, maka itu di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang hamba berdosa besar misalkan, dia tidak meminta ampun kepada Allah, misalnya selama dia muslim bisa jadi dia akan mendapatkan ampunan Allah. Namun perlu untuk diingat di sini liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi orang-orang yang kehendaki, sehingga terkadang Allah memberikan keutamaan kepada sebagian orang yang bermaksiat, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu merupakan karena karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di sini di penghujung muqaddimah ini, Asy-Syaikh rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita akan bahayanya kesyirikan manakala mencampuri ibadah kita. Wadzalika, bagaimana caranya kemudian untuk mengetahui hakikat kesyirikan? Karena mengetahui hakikat kesyirikan merupakan perkara yang paling penting untuk kita ketahui. Kenapa? Kalau tidak tahu khawatir ibadah kita tercampur dengan kesyirikan. Wadzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Bagaimana caranya untuk mengetahui hakikat kesyirikan itu apa? Maka caranya adalah dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Inilah kemudian kita masuk kepada kaidah-kaidah tersebut satu persatu. Baik, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama disebutkan oleh penulis rahimahullah tabaraka wa ta'ala, kaidah yang pertama yang dengan 4 kaidah ini kita akan mengetahui tentang hakikat kesyirikan, yang secara otomatis kita akan mengetahui hakikat tauhid. Karena dengan mengetahui hakikat kesyirikan ini otomatis lawannya berarti tauhid. Sebagaimana halnya seorang yang mentauhidkan Allah, memahami tauhid dengan benar, maka dia akan mengetahui bahwa lawannya berarti syirik. Kaidah yang pertama untuk memahami hakikat kesyirikan, karena kita mengetahui bahayanya dan kita diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memurnikan ibadah ini hanya kepadanya, jangan dicampuri dengan kesyirikan. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang pertama adalah anta'lama anal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Yang pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, mukirruna bi annallaha ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Orang-orang kafir yang Rasulullah perangi ini, orang-orang musyrikin yang Rasulullah perangi ini, mereka ini menetapkan, mereka ini bahkan meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah al-khaliq al-mudabbir, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah sang pencipta, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang mengatur alam ini. Sehingga jangan dibayangkan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab tidak kenal Allah. Tidak, mereka kenal Allah. Bahkan mereka yakin bahwa Allah adalah Al-Khaliq. Bahkan mereka yakin bahwa Allah adalah Al-Mudabbir. Memang sekalipun sebagian mereka tidak percaya Allah, sebagian mereka. Namun orang yang diperangi oleh Rasulullah, orang-orang kafirin musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah, mereka semua yakin Allah itu ada. Mereka semua percaya, bahkan yakin bahwa Allah itu sang pencipta. Mereka itu percaya dan yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu merupakan yang memberikan rezeki, yang mengatur alam ini, dan menurunkan hujan dan seterusnya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ini kaidah yang pertama yang harus diketahui. Nanti apa kaitannya? Nanti kemudian akan disebutkan dalil-dalilnya. Mana buktinya? Tahu dari mana kalau orang-orang kafirin musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah, Abu Jahal CS ini, mereka yakin, mereka percaya bahwa Allah adalah Al-Khaliq, bahwa Allah adalah sang pencipta, bahwa Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan. Mana buktinya? Maka nanti akan disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quranul Karim.
wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan mereka itu, pengetahuan mereka tentang Allah, bahwasanya Allah itu ada, Allah itu adalah sang pencipta, Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan, tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Jadi semata-mata pengetahuan ini, kalau misalkan ada manusia belum beragama Islam, bukan seorang muslim, semata-mata dia tahu bahwa Allah adalah Al-Khaliq, semata-mata dia tahu bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, dia tahu Allah yang menghidupkan dan mematikan, tidak menjadikannya sebagai seorang muslim sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga pengetahuan ini diketahui pula oleh Abu Jahal, pengetahuan ini diketahui pula oleh Abu Lahab, pengetahuan ini, bahkan keyakinan ini pun diyakini pula oleh orang-orang kafir yang Rasulullah perangi. Memang apa pentingnya? Ketika nanti kita berdakwah mengingatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita misalkan, atau kita melihat ada seorang yang melakukan kesyirikan. Di antara kesyirikan misalkan dia meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala, dia datang ke kubur keramat misalkan karena usahanya sedang seret, usahanya sedang sulit, rezekinya sedang seret dan seterusnya, kemudian dia datang, kemudian dia meminta, kemudian kita ingatkan, oh tidak boleh, ini kesyirikan. Tidak boleh meminta kepada penghuni kubur untuk diberikan rezeki. Tidak boleh meminta kepada penghuni kubur untuk kemudian melancarkan usaha kita. Kenapa? Karena ini merupakan kesyirikan. Kemudian nanti dibantah misalkan, loh saya yakin Allah yang memberi, sekalipun saya tahu bahwasanya saya minta kepada penghuni kubur ini. Kemudian kalau kita katakan, iya tetap saja tidak boleh, sekalipun Anda yakin bahwa Allah yang memberi, tapi Anda mintanya kepada penghuni kubur ini syirik. Karena orang-orang musyrikin pun melakukan ini kepada berhala-berhala mereka, kepada orang yang telah wafat di antara mereka. Kemudian kalau mereka nanti mengatakan bahwasanya tentu beda, jangan samakan kami dengan orang-orang kafirin musyrikin. Mereka musyrik, mereka kafir, sedangkan kami muslim. Kami meminta kepada penghuni kubur dalam kondisi kami yakin yang memberikannya Allah, dan itulah yang kita akan dengar dari sebagian kaum muslimin. Jadi tidak ada di antara mereka yang memberikan itu murni penghuni kubur, itu tidak ada. Pasti mereka ketika meminta kepada penghuni kubur, mereka akan mengatakan, saya tahu yakin Allah yang memberinya lewat perantara ini. Begitu. Kemudian kalau kita ingatkan, tapi ini hakikat kesyirikan, orang-orang musyrikin pun melakukan hal semacam ini seperti yang kalian lakukan. Mereka akan mengatakan, tidak bedalah, masa kok disamakan? Kenapa? Mana perbedaannya? Mereka tidak percaya Allah yang memberikan. Mereka tidak percaya bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka orang-orang kafirin musyrikin, tatkala mereka meminta kepada berhala-berhala mereka, mereka tidak percaya bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan rezeki. Sedangkan kami, sekalipun kami meminta kepada ini, kami yakin dan kami percaya Allah yang memberikannya. Cuma lewat ini hanya syariat saja, ini adalah wasilah saja. Maka kita katakan tidak. Orang kafir pun sama seperti kalian. Jangan dikira mereka tidak percaya Allah yang memberikan. Mereka percaya Allah yang memberikan. Mereka percaya Allah yang menciptakan. Mereka percaya, mereka tahu, kenal Allah itu ada. Sehingga apa yang kalian lakukan wahai muslimin, sama seperti orang yang kafir lakukan. Oh beda, kami yakin Allah yang memberinya sedangkan mereka tidak. Salah. Orang kafir pun sama, mereka yakin Allah yang memberinya. Sehingga dari sini ini kaidah yang pertama, agar nanti kalau ada yang beralasan tapi saya yakin Allah yang memberikannya, orang kafir pun sama. Orang kafir yang Rasulullah perangi pun sama. Tatkala mereka meminta kepada berhala, tatkala mereka meminta kepada berhala, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, mereka pun sama, tahu, bahkan yakin yang memberinya Allah. Cuma mereka meminta kepada berhala tersebut. Jadi sama saja, tidak ada bedanya. Nah ini maksud dari kaidah yang pertama. Bahwasanya orang-orang kafirin musyrikin yang Rasulullah perangi itu mereka yakin, mereka percaya, mereka menetapkan bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Bahkan Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Namun keyakinan itu tak menjadikan mereka muslimin. Maka kalau ada seorang muslim melakukan hal yang sama seperti orang-orang kafirin, namun kaum muslimin ini berkilah, beralasan, saya meminta kepada penghuni kubur ini dalam kondisi saya tahu dan saya yakin Allah yang memberikannya. Tentu beda, masa disamakan dengan orang musyrikin? Kita katakan sama. Perbuatan Anda sama. Oleh karenanya kita katakan perbuatan orang musyrikin ini merupakan kesyirikan, dan perbuatan yang Anda lakukan pun sama kesyirikan. Karena sama saja motifnya, karena sama saja bentuknya. Kita sedang menilai perbuatannya, bukan orangnya. Karena ini muslimin, ya bedalah, ini muslimin, ini kafirin. Tapi perbuatan yang Anda lakukan sama, hukumnya sama. Sama hukumnya. Ini di perbuatan dilakukan oleh musyrikin, dan keyakinannya pun sama. Ini perbuatan syirik, hanya saja dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ini perbuatan sama dilakukan oleh orang-orang musyrikin, juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Oh, apakah kemudian sama-sama juga perbuatannya syirik? Adapun orang-orangnya ya belum tentu musyrik.
Karena ini orang-orangnya masih muslim, kita sedang menilai perbuatannya dulu. Kita sedang menjelaskan bahwa perbuatan ini syirik karena sama dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kalau Anda mengatakan beda, kami yakin Allah yang memberi, orang musyrikin pun sama keyakinannya. Itu maksud dari kaidah yang pertama. Sehingga harus dipahami dari sini. Karena ketika nanti orang itu dia datang ke kuburan, kemudian meminta, dia minta ke penghuni kubur. Tapi dia akan mengatakan bahwasanya saya yakin bahwa Allah yang memberikannya. Saya muslim. Jangan samakan kami dengan musyrikin. Karena kami yakin Allah yang memberikannya, kita katakan sama saja. Orang musyrikin pun sama, yang diperangi oleh Rasulullah, bukan yang sekarang. Orang musyrikin dulu yang diperangi oleh Rasulullah sama. Tatkala mereka meminta kepada berhala dalam kondisi mereka tahu bahwa Allah yang memberikannya. Sehingga sama saja. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh muslimin kafirin sama-sama kesyirikannya. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, mana dalilnya? Bahwa orang-orang musyrikin, kafirin ini menetapkan, meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah Al-Khaliq. Jangan-jangan Anda dusta. Jangan-jangan kalian ini hanya mengklaim semata. Tidak, dalilnya firman Allah. Allah tabaraka wa ta'ala banyak berbicara di dalam ayatnya Al-Quranul Karim. Menjelaskan bahwasanya orang-orang kafirin, musyrikin pun meyakini, tahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah sang pencipta yang memberikan rezeki dan seterusnya. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 31. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafirin musyrikin, "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Nanya, siapa yang memberikan kalian rezeki? Kepada orang-orang musyrikin kafirin ini. Bukan kepada muslimin, bukan. Kepada orang-orang musyrikin dan kafirin. Yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi itu siapa? Amman yamliku sam'a wal absar. Yang memiliki pendengaran dan penglihatan itu siapa? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan kemudian mengeluarkan dari yang mati itu yang hidup itu siapa? Lihat tanah yang tandus kemudian keluar yang hidup, siapa yang mengeluarkannya? Lihat bagaimana yang tadinya tiada kemudian tiba-tiba terlahir ada, siapa yang mengadakannya itu? Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur urusan yang besar ini, yang mengatur seluruh alam ini, siapa? Maka Rasulullah diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Fasayaquluna Allah." Mereka pasti akan menjawab bahwa yang memberikan kami rezeki dari langit dan bumi adalah Allah. Yang memiliki pendengaran dan penglihatan kami adalah Allah. Yang kemudian menumbuhkan dari yang mati adalah Allah. Yang kemudian melahirkan dari sesuatu yang tiada menjadi ada adalah Allah. Yang kemudian mengatur alam ini semuanya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sendiri yang menegaskan bahwasanya mereka akan mengatakan Allah. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Faqul afala tattaqun." Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Padahal kalian tahu yang memberikan rezeki dari langit dan bumi adalah Allah. Padahal kalian tahu bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah. Padahal kalian tahu bahwasanya yang mengatur alam ini dan urusan kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, mereka ini malah menganggap aneh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk beribadahnya kepada Allah karena mereka tahu Allah yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan dan seterusnya. Malah dikatakan bahwasanya ini merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Baik, di antara ayat berikutnya pula yang menerangkan tentang hal ini, bahwasanya orang-orang kafirin musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan, meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah sang pencipta yang memberikan rizki, yang menurunkan hujan dan mengatur alam ini adalah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 9. Kalau tadi kan ini Yunus ayat 31. Az-Zukhruf ayat 9, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wala in sa'al," jangan-jangan kalian ini mengada-ngada saja. Mana mungkin Abu Jahal, Abu Lahab kenal Allah? Apalagi kalian sampai mengatakan, mana mungkin orang-orang kafirin musyrikin itu meyakini. Kalimat meyakininya perlu digarisbawahi. Mana mungkin orang-orang musyrikin kafirin ini meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu yang menciptakan, Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan rezeki, Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur alam ini. Kalian mengada-ngada saja. Ini Allah sendiri yang mengkabarkannya kepada kita.
Apalagi nanti kita akan melihat apa kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika menjelaskan keadaan mereka orang-orang musyrikin dan kafirin tentang kepercayaan mereka, keyakinan mereka kepada Allah. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 9. Allah tabaraka taala berfirman, "Wala in sa'altahum", kalau sekiranya engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang-orang kafirin musyrikin, "Man khalaqas samawati wal ard", siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim, maka niscaya yang menciptakan itu semua adalah Al-Azizul Alim, yaitu Dia yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui, Allah tabaraka wa taala. Bahkan dikatakan di sini Allah sampai menggunakan kalimat la yaqulunna, mereka pasti akan menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Azizul Alim, yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui, yaitu Allah. Bayangkan ini Allah sampai menegaskan demikian. Kemudian diantaranya dalam surat Luqman ayat 25 yang menerangkan kepada kita bahwa orang-orang kafirin musyrikin meyakini akan hal ini, sehingga ketika Anda wahai seorang muslim terjatuh ke dalam kesyirikan lalu Anda mengatakan tentu beda antara kami dengan mereka, kami yakin Allah yang memberi sedangkan mereka tidak, kita katakan sama, karena mereka pun meyakini yang memberi Allah sama juga, sehingga perbuatan kalian sama, yaitu syirik. Allah tabaraka taala berfirman dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Sama seperti ayat yang tadi barusan disebutkan, apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan menjawab la yaqulunna Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu, bahkan mereka yakin, bahkan mereka menetapkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam ini adalah Allah. Sehingga ini adalah keyakinan mereka. Kita tidak mengada-ngada, Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Kemudian diantaranya pula dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafirin musyrikin, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, siapakah Rabb pemilik langit yang 7 dan arsy yang besar? Saya quluna lillah, langit yang 7 dan arsy yang besar ini adalah milik Allah, kata mereka. Kata Allah tabaraka taala menegaskan, mereka pasti akan mengatakan lillah, ini adalah milik Allah. Qul afala tatakun, katakan wahai Muhammad kepada mereka, lantas kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Lantas mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah? Kemudian Allah melanjutkan, qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. In kuntum ta'lamun sayaquluna lillah, katakan wahai Muhammad, siapa yang di tangannya itu adalah memiliki kekuasaan dan tidak ada yang dapat melemahkannya, maka in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya, sayaquluna lillah, zat yang di tangannya adalah kekuasaan dan kekuatan yang agung adalah Allah tabaraka wa taala. Qul fa anna tusharun, maka lantas bagaimana kalian kok bisa diselewengkan, ditipu semacam ini? Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala bahkan di dalam banyak ayatnya, banyak lagi selain dari 4 ini, maka Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafirin musyrikin pun mereka menetapkan, bukan hanya menetapkan, mereka tahu, bukan hanya tahu, mereka meyakini, bukan hanya meyakini, mereka percaya bahwa Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta, Allah adalah Ar-Razik yang memberikan rezeki, Allah adalah Al-Mudabbir likulli syai' yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sehingga sama, jangan dikatakan bahwasanya kami melakukan hal ini dalam kondisi kami yakin Allah yang memberi, sedangkan orang-orang musyrikin tidak. Anda yang sok tahu namanya, Allah yang berbicara bahwasanya orang musyrikin pun tahu bahwasanya Allah yang memberi. Oleh karenanya sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, min imanihim, di antara keyakinan mereka orang-orang musyrikin kafirin, kata sahabat yang mulia. Karena kita butuh bukti, dari mana Anda mengatakan bahwa mereka meyakini, bahwa mereka menetapkan, bahwa mereka percaya Allah adalah Khalik padahal mereka musyrikin? Kita katakan karena Allah tabaraka taala menghabarkan kepada kita tentang hal tersebut. Dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya kepada kita, min imanihim, di antara keyakinan kepercayaan mereka orang-orang musyrikin kafirin adalah idza qila lahum, apabila mereka ditanya, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit?
Waman khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Waman khalaqal jibal, siapa yang menciptakan gunung-gunung? Qalu Allah, maka niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan ini semua adalah Allah. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Wahum musyrikun, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan mereka dalam kondisi menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Mereka tahu Allah yang menciptakan, mereka tahu Allah yang memberikan rezeki, namun mereka menyekutukan Allah. Berkata Ikrimah, tas'aluhum man khalaqahum, tanyalah kepada mereka itu, orang-orang musyrikin kafirin. Siapa yang menciptakan siapa yang menciptakan mereka? Wa man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah, maka disaya mereka akan mengatakan yang menciptakan kami dan menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ini tanda bahwasanya mereka ini percaya. Bukan hanya percaya, yakin. Bukan hanya yakin, menetapkan bahwa Allah tabaraka taala adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razik, Al-Yuhyi wa Yumit. Sehingga ini merupakan keterangan yang jelas, yang nyata, dan ini merupakan kaidah yang pertama dari 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrikin kafirin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka menetapkan, mereka mengakui, mereka meyakini, mereka percaya bahwasanya Allah adalah sang pencipta, bahwa Allah tabaraka taala adalah yang mengatur alam ini, bahwa Allah tabaraka taala adalah zat yang memberikan rezeki, bahwa Allah tabaraka taala adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa maksud dari kaidah ini? Kalau nanti ada orang misalkan, apalagi seorang muslim melakukan kesyirikan yang sama yang dilakukan oleh musyrikin, kemudian mereka berkilah bahwasanya apa yang kami lakukan ini bukan kesyirikan. Kok bisa? Iya, karena kami yakin Allah yang memberi, maka perbuatan kami bukan kesyirikan sekalipun kami meminta kepada penghuni kubur. Kita akan katakan apa yang kalian lakukan adalah kesyirikan. Loh, kok bisa? Kami berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mana kenal Allah? Kita katakan sebaliknya. Orang-orang musyrikin pun sama seperti Anda. Orang-orang musyrikin pun tahu Allah yang memberikannya. Sehingga apa yang kalian lakukan sama dengan orang-orang musyrikin, maka perbuatannya sama, yaitu sama-sama merupakan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah kaidah yang pertama yang harus kemudian difahami dengan baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan nanti di 3 kaidah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.